Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan buka sama-sama di dalam Matius pasal 10 ayat ke-28 sampai yang ke-31. Beginilah firman Tuhan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks ayat ini adalah menceritakan saat Yesus akan mengutus muridnya di dalam pelayanan, di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan mengingatkan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengikut Yesus, itu pasti juga akan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Nah, saat ini pun kadang kita juga di dalam kehidupan kekristenan kita mengalami banyak hal. Kita mengalami musim-musim yang enak, musim-musim yang tidak enak. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu menyertai kita dan kita tidak perlu takut. Nah, kita akan belajar beberapa hal di sini. Yang pertama, kita harus tahu tentang apa maksudnya Tuhan menjelaskan tentang burung pipit itu. Kita akan lihat di ayat 29 dikatakan bahwa bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit. Nah, tapi kalau kita pernah perhatikan sebuah ayat yang lainnya di dalam Lukas 12 ayat yang ke-6, itu adalah ayat paralelnya, dikatakan seperti ini. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Di Matius dikatakan 1 duit itu mendapatkan 2 burung pipit. Tapi di Lukas dikatakan 2 duit itu mendapatkan 5 burung pipit. Kalau kita tahu bahwa kalau 1 duit itu untuk 2 burung pipit, harusnya 2 duit kita mendapatkan 4 burung pipit. Tapi anehnya di Lukas dikatakan 2 duit itu bisa membeli 5 burung pipit. Nah, apakah ayat di Matius dan di Lukas ini bertentangan? Apakah ada kontradiksi antara ayat di Matius dan di Lukas? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perlu ketahui bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab tidak ada kontradiksi. Malahan kita harus melihat kedua ayat ini. Dengan kedua ayat ini kita bisa mendapati makna yang lebih dalam lagi. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu Matius mengatakan 1 duit bisa mendapat 2 burung pipit, dan Lukas mengatakan 2 duit bisa mendapatkan 5 burung pipit. Itu adalah maksudnya dengan 1 duit kita bisa mendapatkan 2. Tapi kalau kita belinya dengan 2 duit, kita dibonusin 1. Yang harusnya dapat 4, tapi kita dibonusin 1. Nah, maknanya adalah kalau burung pipit ini dijual dengan harga yang murah, dan sudah murah pun kita bisa dapat bonus gratis 1. Nah, Tuhan ingin mengatakan bahwa burung pipit ini seakan-akan tidak ada harganya. Apalagi yang bonusan itu, yang gratis, dia tidak punya harga sama sekali. Nah, kalau burung pipit yang tidak punya harga itu pun, yang tidak punya harga mahal, tapi Tuhan perhatikan, apalagi kehidupan kita. Bukankah hidup kita ini ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah anaknya sendiri? Kalau burung pipit yang tidak punya harga itu, Tuhan perhatikan kehidupannya, apalagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan juga pernah mengatakan kita itu biji matanya. Jadi saat ini kalau Anda mengalami masalah, Anda mengalami mungkin penderitaan, Anda mengalami hal-hal yang tidak enak, percayalah Tuhan itu memperhatikan Anda. Karena seekor burung pipit yang tidak punya harganya pun itu Tuhan perhatikan, apalagi kita yang berharga di matanya. Dan saat ini jangan takut menghadapi kehidupan ini, karena Tuhan itu tahu kita itu lebih berharga dari burung pipit. Kita harus tahu kita lebih berharga dari burung pipit.
dan Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kita akan lihat tentang kata yang ada di Matius 10 yang ayat yang ke-30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan mengatakan bahwa rambut kepala kita itu terhitung. Jadi Tuhan itu bisa tahu jumlah rambut kepala kita. Bahkan kalau kita kaitkan dengan ayat selanjutnya, Tuhan itu tahu sehelai rambut kita yang terjatuh, itu Tuhan pun itu tahu. Kalau satu rambut kita terjatuh pun, saat itu pun Tuhan tahu. Dan itu pun atas seizin Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan itu bisa tahu jumlah rambut yang ada di kepala kita, dan rambut yang rontok pun Tuhan tahu. Nah, kita semua yang saat ini punya rambut, pastinya kita tidak pernah tahu jumlah rambut kita. Nah, menurut kita pastinya itu hal yang remeh-temeh, hal yang terlalu tidak perlu kita pedulikan, karena itu hal yang kecil. Untuk apa juga menghitung yang namanya rambut? Tapi kalau kita ketahui di sini, Tuhan itu sampai tahu jumlah rambut kita yang rontok, yang terjatuh pun Tuhan itu tahu. Bahkan itu pun seizin dari Tuhan. Nah, kalau kita tahu, maknanya adalah bahwa rambut yang seakan-akan remeh-temeh, seakan-akan sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak perlu kita pedulikan jumlahnya, tapi Tuhan tetap peduli tentang jumlah rambut kita. Berarti otomatis sesuatu yang kecil, yang remeh-temeh, itu Tuhan tetap peduli. Saat ini kalau dalam kehidupanmu ada sebuah masalah, ada mungkin hal-hal yang kecil yang mungkin mengganggu dalam hidupmu, Tuhan pun tahu, Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kecil yang mungkin dianggap remeh, tapi Tuhan itu tahu. Atau mungkin kita menganggap kita itu orang yang selain tidak berharga, kita itu apa sih? Kita orang kecil yang mungkin orang tidak menganggap kita, karena kita mungkin tidak punya apa-apa. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap menghitung sesuatu yang kecil. Tuhan tetap menghitung hidupmu. Engkau tetap ada dalam perhitungan rencana Tuhan yang besar. Engkau tetap ada dalam kehendak Tuhan yang besar. Engkau tetap ada di dalam pikiran dan hati Tuhan, walaupun Anda merasa Anda remeh-temeh ataupun kecil. Dan setiap masalah-masalahmu pun, sekecil apapun, itu Tuhan tetap perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita ketahui juga, yang ketiga yang perlu kita pelajari, burung pipit itu yang tidak berharga, Tuhan perhatikan. Rambut kita yang remeh-temeh, yang kecil, Tuhan perhitungkan. Dan kita tahu juga, baik burung pipit ataupun yang namanya rambut kita, itu tidak akan terjatuh tanpa seizinnya. Nah, berarti otomatis yang ketiga yang perlu kita pelajari, segala sesuatunya itu ada dalam kedaulatan atau kehendak atau yang namanya seizin Tuhan. Kita akan lihat di dalam Imamat 14 ayat 4-7. Di sini katakan, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir. Kemudian ia harus memercikkan 7 kali kepada orang yang ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskan ke padang. Nah, pada waktu perjanjian lama, kalau seseorang ingin ditahirkan dari kusta, dia harus mempersembahkan 2 ekor burung. Yang seekor akan disembelih, dikorbankan, dan darahnya diambil. Tetapi yang seekor itu harus dilepaskan hidup-hidup. Nah, kalau kita tahu bahwa burung yang dipersembahkan dan yang dilepas, semuanya itu tergantung kehendak imam yang ada.
Sebetulnya kehidupan kita pun itu semuanya itu oleh karena mutlak kehendak Tuhan. Jadi dalam hidup ini kadang kita mengalami sesuatu itu semuanya juga oleh karena kehendak atau seizin Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di dalam hidup ini apapun itu, baik yang baik ataupun yang mungkin secara manusia itu tidak baik, itu semuanya karena seizin Tuhan. Dan percayalah, itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, hal yang terakhir yang perlu kita ketahui tentang kehendak Tuhan ini adalah bahwa setiap kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita orang yang percaya, itu semuanya seizin dan kehendak Tuhan. Tetapi percayalah, semua yang terjadi itu pun Tuhan sudah menyiapkan sebuah rencana yang indah. Saat orang tua akan memiliki anak sebelum anak itu dilahirkan, percayalah, orang tua akan menyiapkan peralatan babynya, dia akan menyiapkan tempat box baby dan semuanya sebelum anak itu lahir. Dan kalau kita ketahui Bapak Ibu Saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, Tuhan sudah menyiapkan semua jalan-jalannya. Tuhan sudah menyiapkan setiap jawaban-jawaban dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyiapkan semuanya untuk kita hidup di dunia ini. Kenapa Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6? Kenapa Tuhan tidak menciptakan kita manusia di hari pertama ataupun hari yang kedua? Karena kita tahu hari-hari sebelumnya Tuhan menyiapkan daratan lebih dulu. Tuhan menyiapkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan kita. Tuhan menyiapkan semuanya, baru Tuhan itu menciptakan kita. Begitu pula saat kita sebelum dilahirkan di dunia ini, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Setiap apapun permasalahan kita, setiap apapun pergumulan kita, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Karena itu percayalah bahwa dalam kehidupan kita itu tidak perlu takut. Karena kita tahu kita lebih berharga dari burung pipit. Dan kita pun tahu kita tetap diperhitungkan seperti rambut kita yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saat ini percayalah, apapun masalahmu saat ini, pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan menjagai kita. Karena Dia sudah siapkan semuanya sebelumnya. Seperti orang tua yang akan mempersiapkan kelahiran anaknya. Tuhan pun Dia adalah Bapak yang baik. Kalau bapak yang jahat di dunia aja bisa mempersiapkan kelahiran anaknya, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan saat ini, pasti segala sesuatunya ke depan nanti Tuhan sudah siapkan jawaban. Tuhan sudah sediakan setiap berkat-berkatnya bagi kita. Nah, saat ini Bapak Ibu, Anda yang mengalami masalah, Anda yang mengalami tekanan, jangan takut, percayalah, kita lebih berharga dari burung pipit, dan kita pasti tetap diperhitungkan Tuhan seperti Tuhan memperhitungkan juga rambut kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, makasih Tuhan untuk saat ini. Kami percaya Tuhan, saat ini mungkin kami punya masalah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, baik itu baik atau tidak baik, itu tidak mengubah karakter Tuhan. Tuhan itu tetap baik dan Tuhan pasti merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan menolong kami ya Bapa. Karena kami percaya burung pipit pun Tuhan pelihara. Rambut pun tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan punya kedaulatan atas kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan baik ya Bapa. Makasih Tuhan untuk saat ini ya Bapa. Mari kita saat ini kita akan dengarkan juga lagu ini supaya lagu ini menguatkan hati kita. Dan percayalah lagu ini bisa menjadi doa-doa kita dan menguatkan kehidupan kita. Mari kita dengarkan. Dan peliharaku seumur hidupku.
terjatuh tanpa seiring